Semuanya, perkenalkan kami di kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode agile dalam rekayasa perangkat lunak. Pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu membangun masa depan, memahami pendekatan agile. Bayangkan kamu sedang membangun sebuah rumah dalam metode tradisional atau waterfall. Kamu harus merencanakan semua dari awal sampai akhir, mulai dari warna keramik, kamar mandi, hingga jenis genteng sebelum batu bata pertama diletakkan. Jika di tengah jalan kamu berubah pikiran ingin menambah balkon, biayanya akan sangat mahal dan merepotkan. Pendekatan ini seringkali kaku dan sulit beradaptasi dan dengan perubahan yang tak terhindari. Metode agile ada untuk mengatasi kekakuan itu. Dalam rekayasa perangkat lunak, agile adalah pendekatan iteratif dan inkremental. Artinya perangkat lunak dibangun dalam potongan kecil yang bisa langsung digunakan, lalu diperbaiki dan ditambah secara terus-menerus. Berdasarkan masukan pengguna, ini memungkinkan fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan agile, tim dapat beradaptasi dengan cepat terhadap umpan balik dan perubahan prioritas. Memastikan produk akhir benar-benar memenuhi ekspektasi pengguna. Ini bukan hanya tentang pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien, tapi juga tentang menciptakan budaya kolaborasi dan inovasi. Halo guys, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya dari kelompok 2. Jadi, alih-alih satu siklus pengembangan raksasa yang memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, agile bekerja dalam siklus pendek yang biasanya disebut dengan sprint atau iterasi. Durasi sprint atau umumnya bervariasi antara 1 hingga 4 minggu memungkinkan tim untuk secara konsisten memberikan nilai dan menerima umpan balik. Setiap siklus sprint ada miniatur proyek itu sendiri, mencakup semua tahapan pengembangan yang diperlukan. Lalu yang keempat, nilai utama agile manifesto. Agile lebih dari sekedar metodologi. Ini adalah pola pikir yang tidak berkarakter pada 4 nilai inti yang diuraikan dalam agile manifesto. Nilai-nilai ini memang dalam tim dalam membuat keputusan dan memprioritaskan tindakan, mendorong cara kerja yang lebih manusiawi dan adaptif. Individu yang interaksi lebih pendek daripada proses dan alat. Agile mengetahui bahwa orang-orang yang berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif adalah kunci keberhasilan. Lalu, merespon ke perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana kaku. Dunia bisnis modern selalu berubah. Agile merangkul perubahan sebab peluang untuk perbaikan bukan sebagai hambatan dan memprioritaskan kemampuan untuk beradaptasi daripada kebutuhan ketat pada rencana awal. Halo semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas nomor 3, yaitu kerangka kerja populer untuk mengimplementasikan agile. Meskipun agile adalah filosofi yang luas, cara menjalankan dalam praktik dapat bervariasi. Ada beberapa kerangka kerja seperti framework yang menyediakan struktur dan panduan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip agile. 2 yang paling populer dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah Scrum dan Kanban. Nah, pada penjelasan dari Scrum, iterasi terstruktur dengan peran jelas. Scrum adalah kerangka kerja paling populer dalam agile, dikenal dengan pendekatannya yang berulang ataupun iteratif, dan inkremental ini mengorganisir pekerjaan dalam sprint, biasanya sampai 2-4 minggu, dan mengidentifikasi peran-peran kunci. Scrum Master memfasilitasi proses Scrum, penghilangan hambatan, dan memastikan tim mengikuti prinsip-prinsip agile. Product Owner mewakili kepentingan pelanggan dan pemangku kepentingan bertanggung jawab atas produk backlog ataupun daftar prioritas fitur. Kemudian development tim mandiri dan lintas fungsi yang mengerjakan fitur-fitur selama sprint. Scrum juga memiliki serangkaian pertemuan yang terjadwal termasuk daily stand up
ataupun pertemuan harian singkat, sprint planning, sprint review, dan sprint retrospektif. Kemudian kita akan membahas bagian Kanban. Visualisasi alur kerja yang berkeseimbangan. Karena Kanban berfokus pada visualisasi alur kerja dan pembatasan jumlah pekerjaan yang sedang berjalan ataupun work in progress WIP. Ini membantu tim mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan efisiensi. Elemen utama Kanban meliputi papan Kanban, alat visual ataupun fisik atau digital yang menampilkan semua tugas dalam berbagai tahapan alur kerja, misalnya to do, in progress, down. Batas WIP, batasan jumlah tugas yang dapat berada dalam satu tahap pada satu waktu untuk mencegah kelebihan beban dan mempromosikan penyelesaian tugas. Pengukuran alur menggunakan metrik seperti lead time ataupun waktu dari awal hingga selesai untuk terus-menerus meningkatkan kecepatan pengiriman. Kanban ideal untuk tim yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan alur kerja yang berkesinambungan tanpa siklus waktu yang tetap seperti sprint. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, yang keempat ada kelebihan dan tantangan implementasi Agile. Implementasi Agile menawarkan banyak keuntungan, tetapi juga memiliki beberapa tantangan. Dari segi kelebihan, Agile bersifat adaptif terhadap perubahan, sehingga tim dapat dengan cepat menyesuaikan diri jika ada kebutuhan baru. Selain itu, kualitas produk lebih terjaga karena pengujian dilakukan di setiap iterasi. Pelanggan juga bisa melihat perkembangan secara berkala dan memberikan masukan, sehingga tingkat kepuasan menjadi lebih tinggi. Ditambah lagi prosesnya memungkinkan pengiriman fitur dilakukan lebih cepat. Namun, Agile juga memiliki tantangan, seperti potensi kurangnya dokumentasi, karena fokus pada produk yang langsung berfungsi. Ada juga resiko scope creep jika penambahan fitur tidak dikontrol dengan baik. Selain itu, Agile membutuhkan komitmen, komunikasi yang intensif, dan kesiapan organisasi untuk beradaptasi dengan budaya kerja yang baru. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan, mengapa Agile adalah masa depan? Kesimpulannya adalah Agile menjadi solusi yang efektif di tengah perubahan yang cepat. Dengan pendekatan bertahap dan fleksibel, tim dapat mengurangi resiko, meningkatkan transparansi, serta menghasilkan produk yang lebih relevan dan berkualitas. Agile bukan hanya sebuah metode kerja, tetapi juga pola pikir yang menekankan kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan.